Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Amalia Nasution. Saya dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan mengkonfigurasi switch dan router menggunakan Mikrotik. Pertama-tama kita harus mengecek dulu apakah VirtualBox-nya ini sudah disablekan agar dia tidak mengganggu saat kita mengkonfigurasi. Kemudian kita masuk ke Winbox-nya. Lalu kita klik di address-nya ya, baru konekkan. Kemudian kita harus mengecek dulu apakah ini masih ada filenya. Agar dia tidak menunggu. Ini harus kita hapus ya, file-filenya itu. Kalau tidak ada ya udah. Lalu kita pilih sistem, baru reset configuration. Lalu pilih no default, no backup. Baru reset configuration, lalu yes. Di sini kita harus nunggu ya, karena ini lagi mereset. Oke, agak lama. Oke, langsung ini kalau muncul kayak gini kita cancelkan. Lalu kita masuk kembali. Kita pilih tetap klik yang di address-nya ya, lalu konekkan. Lalu kita akan membuat identity-nya dulu dari sistem, baru masuk identity. Lalu kita bikin, saya sini bikinnya router 36. Lalu okekan, agar saya bisa membedakan yang mana router, yang mana switch. Lalu kita masuk ke interface, kita pilih itu di VLAN, lalu kita bikin VLAN 10 siswa, kemudian di VLAN ID-nya VLAN 10 juga, lalu di interface-nya kita bikin Ethernet 2, sorry. Lalu masuk lagi VLAN, kita ini bikin VLAN 20 guru, kemudian VLAN ID-nya VLAN 20, lalu ETH-nya ETH2 ya, tetap okekan. Kemudian kita masuk ke IP. Kita masuk ke DHCP client, lalu kita add, lalu kita okekan. Oke, itu udah nampak ya IP-nya. Udah berjalan. Lalu kita masuk lagi ke IP. Kita masuk ke root. Di sini yang di 00 itu di gateway-nya kita kopikan aja. Kopikan ya. Lalu ini kita hapus. Kita add-kan kembali. Di gateway-nya itu kita masukkan yang kita kopikan tadi. Oke, lalu okekan. Oke. Itu sampai dia berubah jadi AS ya. Lalu kita pilih IP lagi, kita masuk ke DNS. Ini kita centang aja, allow remote request, okekan. Kemudian kita masuk lagi ke IP. Kita di sini kita firewall kita pilih ya. Lalu di NAT, lalu kita add kan. Di general kita pilih NAT, terus di out interface-nya ETH1, terus di action-nya kita pilih mesh query, lalu oke kan ya. Oke. Kemudian kita masuk ke terminal, kita ping ya. Saya ping Google.com, terserah kamu mau ping apa. Kok saya di sini mau ping Google.com. Itu udah TTL ya, berarti udah jalan tuh. Belum siap, kita masuk ke IP lagi. Kita masuk ke address, lalu kita add. Di sini kita masukkan 192.168.4
40.1 per 24. Nah, ETH-nya kita sesuaikan. Tadi ETH 10 siswa, karena kan yang 40. Lalu tuh ETH-nya kita bikin lagi 192.168.60.1 per 24. ETH-nya itu ETH guru. Lalu oke kan, kita bikin satu lagi 192.168.20.1 per 24. Ini ETH-nya kita bikin WLAN 1. Lalu oke kan. Oke. Kemudian kita masuk ke IP, ke DHCP server, baru tuh DHCP setup, baru tuh kita bikin yang VLAN 10 siswa. Lalu next. Lalu di sini kita bikin yang duanya itu jadi 10 sampai 50. Sesuaikan saja pada contoh ya, yang di video ini. Next kan aja, lalu oke. Jadi yang dirubah cuma itu tadi ya, baru di DHCP setup lagi. Ini yang untuk VLAN 20 guru. Next. Lalu di sini kita rubah juga 10 sampai dengan 50. Lalu next. Oke. Terus kita setup lagi WLAN 1. Next. Sama juga seperti tadi, 10 sampai 50. Next kan ya. Next. Oke. Masuk ke switch, baru di address connect. Lalu kita cek juga tuh di filesnya ya. Di files kita cek, harus kita kosongkan tuh, kita hapus. Oke. Reset configuration, backup. Kita tunggu saat sistemnya masih mereset. Agak lama ya. Kita cancelkan. Pilih lagi di addressnya itu, lalu konekkan. Kita besarkan ya biar agak nampak. Oke, di sini kita pilih sistem identity. Nah, kita bikin di sini switch 36. Oke. Lalu masuk ke bridge, lalu kita add, kita oke kan, lalu kita masuk ke port, kita add, baru kita bikin oke kan aja, add lagi, lalu kita bikin ether 2, oke kan, lagi masuk lagi ether 3, oke kan, masuk lagi sampai ke ether 4 ya, oke kan. Lalu di close, baru kita masuk ke switch. Oke, di port
kita ke VLAN dulu, baru di add, lalu bikin switch tetap ya, baru VLAN ID nya 10, lalu kita bikin di portnya itu sampai port 3, 1, 2, dan 3. Oke, lalu oke kan, baru masuk lagi di add lagi. Ini VLAN ID nya 20, portsnya itu 2, bikin ya, yang satu ether 1, yang kedua ether 4, lalu diokekan, baru kita masuk port. Oke, di ether 1 kita bikin, di VLAN modenya kita bikin secure, lalu VLAN health-nya kita bikin add if missing, lalu yang di ether 2 kita bikin secure, lalu di VLAN health-nya allo strip, lalu di VLAN ID nya 10, lalu diokekan, sama secure allo strip lalu 10, oke kan. Di TH4 nya baru kita bikin secure allo strip, lalu di VLAN ID nya VLAN ID 20, lalu diokekan ya. Kemudian kita pindahkan, kita cabut kabelnya untuk mengecek apakah sudah masuk, seperti ini tuh, sudah masuk ya. Kita detail, ini kita itu di ETH 3 di mikrotiknya itu kita cek kabel yang di kabel di mikrotiknya itu kita pindahkan. Seperti ini contohnya. Oke, sudah masuk ya. Lalu kita masukkan lagi ke router untuk kita membuat hotspot. Klikkan di addressnya lalu connect. Lalu masuk ke wireless. Baru kita bikin security profile. Baru kita add-kan, lalu bikin kalau saya di sini bikin UKK 36 di name-nya. Baru modenya mode dynamic case, pilihnya saya WPS PSK. Baru WPA-nya itu saya 1 sampai 8. Terus oke kan. Kemudian WiFi interface itu diklik 2 kali ya. Baru kita masuk ke wireless-nya, kita bikin AP bridge, bandnya itu BGN, terus channel width-nya CE, kemudian SSID-nya kita bikin jadi UKK 36, huruf besar semua saya. Security-nya itu kita bikin UKK 36, itu udah kita bikin ya. Lalu oke kan. Oh maaf, sorry, kita enable kan, baru kita oke kan. Baru masuk ke IP, kita pilih hotspot.
baru hotspot setup, baru kita pilih WLAN 1, next sampai DNS name kita bikin. Saya bikin di sini portal SMK 2 sch.id. Next, admin 1 sampai 5. Next. Oke. Lalu server for profile kita bikin, di loginnya di cookiesnya itu dimatikan agar nanti kalau kita mau login itu bisa nggak meninggalkan bekas gitu ya. Baru masuk ke hotspot, ini hotspot profilnya. Di general kita bikin admin, baru to address seperti di contoh aja, kita ikutin aja. Share usernya 100, rate limitnya 2M. Ini untuk admin ya. Queennya itu jangan lupa nun bikin, baru kita add-kan lagi nunnya, itu queennya nun, profilnya kepala sekolah. Di addressnya kita bikin DHCP pool 2, oke. Share-nya 100, rate limitnya 512k, 412k. Lalu oke kan, di add lagi, ini untuk guru, addressnya tetap DHCP pool 2, share usernya 100, rate limitnya 256k per. Lalu oke kan, queennya jangan lupa ya, non. Oke, queennya kita tidak lupa, name-nya siswa, DHCP pool 2, set usernya 100, rate limitnya 128k. Oke ya, udah oke kan. Untuk penguji, addressnya DHCP pool 2, 100, 1M. Ini udah ya, oke. Baru masuk ke user. Masuk ke user. Untuk adminnya langsung kita edit aja, hotspot, oke. Servernya hotspot, profilnya kita bikin admin, sesuaikan ya. Admin gitu. Kita add di servernya hotspot. Lalu name-nya kita bikin kepala sekolah, maaf sorry saya huruf besar semua, jadi kita harus huruf kecil ya, sesuaikan. Kepala sekolah, password kepala sekolah 123, kepala sekolah di profilnya, lalu oke kan. Baru kita add kan lagi, baru servernya hotspot, name-nya guru, passwordnya 456, lalu guru juga oke. Lalu kita add lagi sama seperti yang kita bikin tadi ya. Oke, 1 siswa 789, baru siswa, lalu oke. Ini hotspot, usernya, name-nya penguji, lalu passwordnya 67890, lalu penguji, lalu oke kan.
Oke. Kemudian kita buat di filesnya ini folder baru untuk mengedit login itu, please loginnya. Oke, kita bikin dulu foldernya. Sini saya bikin hotspot Azahra biar mudah saya ya. Oke, masuk dia dulu, baru kita new folder lagi biar kita itu biar nggak tahu nanti ada kesalahan. Jadi ini untuk kita bikin dua ini folder ya. Lalu kita masuk ke hotspotnya, hotspot loginnya itu kita download, lalu oke. Kita cari dulu, sorry masukkan ke folder tadi, foldernya sudah kita bikin tadi. Oke, cari dulu ya, itu ya hotspot Azahra. Oke kan, lalu kita masuk ke file tadi. Loginnya ini kita edit, ini dieditnya ya. Oke, kita masuk ke notepad. Untuk mengeditnya tadi kita cari yang bacaannya untuk please login. Kita cari ya pelan-pelan aja, karena kalau ini kehapus atau apa itu susah ya. Kita hapus. Ini untuk kita bikin kayak selamat datangnya gitu ya. Selanjutnya itu saya mau bikin selamat datang SMK Negeri 2 gitu. Selamat datang di SMK Negeri 2. Terserah sini mau dibikin apa ya namanya, tapi saya mau bikin ini. Lalu kita Ctrl S, baru masukkan ke Winbox. Jangan lupa Ctrl S ya untuk menyimpannya tadi. Kita masuk ke Winbox. Oke, kita kopikan ini, taruh di bawahnya itu sampai dia berubah ya. Tuh lihat, sampai berubah kan jamnya itu. Oke. Untuk mengeceknya sudah atau belum, kita bisa cek di handphone kita apakah dia sudah berhasil atau belum. Lalu kita masuk ini di handphone, kita cek OKK 36.